Di sini saya akan menjelaskan sistem penjualan tunai dan penerimaan kas. Nah, penjualan tunai itu adalah transaksi penjualan barang atau jasa di mana pembeli melakukan pembayaran secara langsung pada saat transaksi terjadi. Dalam penjualan tunai, pembayaran dilakukan menggunakan uang tunai, kartu kredit atau debit, atau juga bisa menggunakan metode pembayaran elektronik seperti e-wallet. Prosedur penjualan tunai tersendiri itu ada pemesanan oleh pelanggan, pencatatan transaksi, penerimaan pembayaran, penerbitan bukti pembayaran, dan penyetoran kas. Selanjutnya itu ada karakteristik penjualan tunai, ada 3. Yang pertama itu tidak ada piutang usaha karena pembayaran langsung diterima. Yang kedua, risiko kredit sangat kecil karena tidak melibatkan penundaan pembayaran. Dan yang ketiga itu penerimaan kas langsung tercatat pada saat penjualan. Nah, sekarang kita masuk ke contoh penjualan tunai. Yang pertama itu ada seorang pelanggan membeli pakaian di toko dan membayar langsung menggunakan uang tunai atau kartu debit. Yang kedua itu ada sebuah restoran menerima pembayaran langsung dari pelanggan setelah makanan disajikan. Nah, apa sih keuntungan penjualan tunai ini? Itu yang pertama ada arus kas masuk langsung yang memperkuat likuiditas bisnis. Yang kedua, tidak ada risiko piutang atau pembayaran yang tertunda. Lalu bagaimana sih pencatatan akuntansinya? Nah, dalam pencatatan akuntansi ini ada 2, itu yang pertama debit dan kredit. Di mana debit itu ada akun kas, di mana akun kasnya itu akan meningkat. Kalau di kredit itu terdapat akun penjualan meningkatkan pendapatan. Contoh jurnalnya itu yang pertama, seorang pelanggan membeli barang seharga 200.000 dan membayarnya langsung. Debitnya berarti pada kas 200.000 dan kreditnya di penjualan 200.000. Nah, sekarang kita masuk dalam penerimaan kas. Penerimaan kas itu sendiri adalah proses pencatatan dan pengelolaan dana yang diterima oleh perusahaan baik dari hasil penjualan tunai, pelunasan piutang, atau sumber lain seperti investasi dan pinjaman. Semua uang atau dana yang diterima oleh perusahaan dari berbagai sumber, baik secara tunai maupun non-tunai yang dicatat sebagai arus masuk dalam akun kas perusahaan. Penerimaan kas ini juga mencakup semua transaksi yang meningkat saldo kas perusahaan. Nah, proses penerimaan kas itu yang pertama ada verifikasi, yang kedua memastikan jumlah uang yang diterima sesuai dengan yang seharusnya, baik tunai maupun melalui transfer. Yang ketiga itu pencatatan, yang keempat itu penyimpanan. Sumber penerimaan kas itu yang pertama ada dari penjualan tunai, pelunasan piutang oleh pelanggan, dan pendapatan lain-lainnya, misalnya dari bunga bank, sewa, ataupun dividen. Lalu dokumen yang digunakan itu yang pertama ada nota kontan, itu untuk bukti transaksi penjualan tunai, struk kasir untuk dokumen otomatis yang dicetak oleh mesin kasir, slip setoran, bukti setoran uang tunai ke bank, dan buku kas catatan manual atau elektronik tentang penerimaan dan pengeluaran kas. Nah, lalu pencatatan akuntansi pada penerimaan kas biasanya juga dicatat dengan akun debit dan kredit, di mana debitnya itu terdapat akun kas, di mana nilainya itu meningkatkan saldo kas. Kredit itu akun yang sesuai sumber penerimaan, misalnya penjualan, piutang, pendapatan, dan lain-lainnya. Contoh jurnalnya itu ada perusahaan menerima pembayaran piutang sebesar 500.000 dari pelanggan. Maka debitnya itu pada kas 500.000 dan kreditnya pada piutang itu bernilai 500.000. Nah, lalu di sini ada flowchart dari penerimaan kas dan penjualan tunai. Di sini ada tiket, kasir, administrasi penjualan, bagian komputer, mesaga, dan kantor pusat. Nah, kalian bisa melihat alur serta perjalanan transaksi ini terjadi pada gambar tersebut. Oke, sekian dari saya. Apabila ada salah kata dan buatan yang sengaja ataupun tidak sengaja, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye guys. Thank you.